Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kuliah kita tentang metode numerik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang representasi bilangan biner. Kenapa kita mempelajari bilangan biner ini? Sebagai langkah awal dalam mempelajari mata kuliah metode numerik. Pertama-tama kita sering menggunakan bilangan sehari-hari, yaitu bilangan desimal. Bilangan desimal kalau kita representasikan atau kita uraikan sebagai contoh yang tertera di depan Anda, misalnya bilangan 257,76. Kalau diuraikan itu sama dengan sebelah kanannya bisa dilihat bahwa 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 5 kali 10 pangkat 1 tambah 7 kali 10 pangkat 0 tambah 7 kali 10 pangkat min 1 tambah 6 kali 10 pangkat min 2. Penguraian ini kita lihat pada komanya di angka mana. Dia tuh di angka 7 dan 7 ini. Di 7 angka 7 di sebelah kanan koma itu dihitung dengan 10 pangkat min 1 atau dikali dengan 10 pangkat min 1. Sementara 7 sebelah kiri koma ini itu dikali dengan 10 pangkat 0. Jadi ini dikali dengan 10 pangkat 0, dikali 10 pangkat 1, dikali 10 pangkat 2. Jika ada angka lagi di depannya sampai dengan ribuan berarti dikali dengan 10 pangkat 3. Jadi angka 257,76 jika diuraikan sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 200 ditambah dengan 5 kali 10 pangkat 1 itu sama dengan 50 ditambah dengan 7 kali 10 pangkat 0 itu sama dengan 7, berarti 200 tambah 50 tambah 7 sama dengan 257, atau ditambah 7 kali 10 pangkat min 1 itu sama dengan 0,7 ditambah dengan 6 kali 10 pangkat min 2 atau 0,06. Jika dilanjutkan atau dijumlahkan itu sama dengan 257,76. Itu representasi bilangan desimal atau bilangan yang sehari-hari kita gunakan dengan basisnya 10. Nah, untuk bilangan basis 2, representasi atau penulisannya atau di penguraiannya seperti ini. Sebagai contoh, saya punya bilangan basis 2 1011,0011. Bilangan basis 2 itu nilainya 0 dan 1. Kalau basis 10 berarti dari 0, 1, 2 sampai 9, berarti ada 10 bilangan. Kalau basis 2 hanya 2 bilangan saja, yaitu bilangan 0 dan 1. Jika bilangan basis 2-nya disebutkan tadi adalah 1011,0011, berapakah bilangan desimalnya? Penguraiannya sama seperti bilangan desimal tadi, mulai dengan pengacuannya pada koma ini. Jadi sebelah kiri koma itu mulai dikali dengan 2 pangkat 0. Kemudian 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1
dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Yang ini dikali 2 pangkat 2. Kenapa kali 2? Ya karena basisnya 2. Kalau tadi dikali 10 karena basisnya 10. Kemudian yang sebelah kanan koma dihitung atau dikali dengan 2 pangkat 01. 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 4, jika ada lagi 2 pangkat min 5, sampai dengan 2 pangkat min n. Jadi penguraian yang ada di sebelah kanan ini itu sama dengan 1 kali 1 yang ini dikali dengan 2 pangkat 3 tambah 0, 0 yang ini dikali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Ditambah yang bagian koma di belakang sebelah kanannya ini 0 kali 2 pangkat min 1 tambah 0 kali 2 pangkat min 2 tambah 1 kali 2 pangkat min 3 tambah 1 kali 2 pangkat min 4. Itu hasilnya 11,1875. Itu bilangan basis 2. Konversi bilangan basis 10 menjadi bilangan biner. Sebagai contoh, misalnya saya punya bilangan basis 10-nya adalah 11. Berapakah bilangan binernya? Prosesnya yaitu dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena dirubah menjadi bilangan basis 2. Berarti 11 dibagi 2 hasilnya 5. Sisa baginya adalah 1. Kemudian 5 ini dibagi lagi dengan 2. Hasilnya 2, sisanya 1. 2 kali 2 itu sama dengan 4, tambah 1, 5. 5 kali 2 itu sama dengan 10, ditambah 1 sama dengan, tambah sisanya ini sama dengan 11. Jadi 11 bagi 2, 5, sisa baginya 1. 5 bagi 2 itu 2, sisa baginya 1. Kemudian 2 ini lagi dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Kemudian 1 dibagi 2 itu sama dengan 0, sisanya 1. Nah, nilai dari 11, nilai dari bilangan 11 basis 10, jika dirubah dalam basis 2, urutannya mulai dari yang paling indeks besar A3, A2, A1, A0. Berarti 1, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Itu konversi bilangan basis 10 menjadi bilangan biner. Flowchartnya seperti ini. Misalnya saya punya bilangan basis 10, katakan namanya N. Kemudian saya deklarasikan untuk penambahannya nanti, deklarasikan I-nya itu sama dengan 0. Langkah proses pertama adalah N ini dibagi dengan 2 untuk mendapatkan hasil bagi Q dengan simbol Q dan sisa baginya R. Setelah hasil bagi ini, AI ini A0 itu saya masukkan sebagai R. R adalah sisa bagi. Kemudian dicek apakah hasil baginya sama dengan 0. Jika tidak, berarti I saya naikkan lagi menjadi I plus 1. Jadi dari pertama I sama dengan 0 plus 1. Jadi I menjadi 1 sekarang. Kemudian ulang lagi. Setelah I-nya menjadi 1, N ini sama dengan Q. Q tadi adalah hasil bagi pertama kali. Kemudian Q kita bagi lagi dengan, atau Q sama dengan N dibagi lagi dengan 2. Hasilnya sebagai Q
sisa baginya sebagai R. R hasil bagi itu dimasukkan ke variabel AI. Kemudian dicek lagi apakah Q sama dengan 0. Jika tidak, ulang lagi seperti langkah ini tadi. I sama dengan I plus 1, N sama dengan Q. Jika ya, berarti N sama dengan I. Nah, N basis 10 kita rubah dalam bentuk urutan AN, A1, A2, AN, kemudian sampai dengan A0 untuk bilangan basis 2. Prosesnya tadi seperti yang kita saksikan di sini. 11 bagi 2, hasil baginya 5. Sisa baginya kita simpan sebagai A0. Kemudian yang Q ini bagi lagi dengan 2. Sama dengan 2. Hasil baginya, sisa baginya itu sama dengan A berikutnya dan seterusnya. Sesuai dengan flowchart ini. Selanjutnya, bagaimana bilangan desimal pecahan dirubah ke dalam bilangan biner. Misalnya saya punya bilangan pecahannya 0,1875 basis 10 ya. 0,1875 dirubah dalam bilangan biner yang menghasilkan 0,0011 biner. Prosesnya kalau bilangan desimal dirubah ke dalam biner tadi dibagi 2, bilangan desimal pecahan dirubah ke biner itu dikali dengan 2. Angka yang pertama 0,1875 dikali dengan 2. Bilangan ini hasilnya 0,7375. Nah, kita perhatikan angka setelah desimal dan angka sebelum desimal. Angka setelah desimal ini itu nilainya 0,375. Saya tulis di sini. Kemudian angka sebelum desimal itu adalah 0. Yang bagian ininya. Kemudian 0,375 ini dikali dengan 2 lagi itu sama dengan 0,75. 0,75 angka setelah desimalnya 0,775 di setelah koma ini maksudnya. Kemudian sebelumnya angka sebelum desimal itu adalah 0 sebagai A-2. Selanjutnya 0,75 dikali dengan 2 lagi, hasilnya 1,5. Angka setelah desimalnya 0,5, angka sebelum desimalnya 1. Satu ini. Kemudian 0,5 dikali dengan 2 lagi sama dengan 1. Angka setelah desimalnya 0,0, angka sebelum desimalnya 1. Maka 0,1875 basis 10 itu sama dengan 0,0011 desimalnya. Jadi urutannya A-1, A-2, A-3, A-4 sampai dengan A-N kalau memang komanya banyak di belakang. Flowchart untuk mengubah pecahan, bilangan pecahan desimal ke dalam bentuk format biner seperti yang tertera di depan Anda. Pertama, kita masukkan bilangan desimalnya yang berformat bilangan desimal basis 10 pecahan. Kemudian deklarasikan I-nya sebagai -1. Proses pertama, kalikan bilangan ini F dengan 2 untuk mendapatkan angka sebelum desimal S dan setelah desimal T.
sebelum desimalnya kita kasih simbol S, setelah desimalnya kita kasih simbol T. Kemudian AI itu sama dengan R. Selanjutnya kita cek apakah T adalah angka setelah desimal sama dengan 0. Jika tidak, berarti kita proses berikutnya yaitu dikali dengan 2. Sebelumnya kita rubah dulu I sama dengan I min 1. Berarti setelah min 1 berarti min 2. Kemudian ubah F sama dengan T. Jadi F sebelumnya berubah menjadi T. Kemudian kalikan dengan 2 lagi untuk mendapatkan angka sebelum desimal S dan setelah desimal T. Kemudian R sama dengan AI lagi. Setelah itu cek lagi nilai T-nya apakah T sama dengan 0 atau tidak. Jika sama dengan 0 berarti N-nya itu sama dengan I. F bilangan pecahan desimalnya yang berbasis 10 itu sudah diperoleh, yaitu nilainya A-1, A-2 sampai dengan A-N sesuai dengan proses sebelumnya ini. Itu dikali dengan 2 hasilnya diperoleh, cek angka setelah desimal dan sebelum desimal. Jika belum menghasilkan 0, berarti angka setelah desimal ini dirubah lagi menjadi F sesuai dengan flowchart tadi, kemudian dikali 2 lagi, hasilnya berapa. Dilakukan proses seperti itu sampai menghasilkan angka T-nya sama dengan 0. Angka setelah desimalnya sama dengan 0. Jika sudah, maka kita urutkan nilai bilangan desimalnya itu mulai dari A-1, A-2, A-3, A-4, A-N. Bilangan desimal jika dirubah ke dalam bilangan biner, pada akhirnya bilangan misalnya saya punya bilangan 11,1875 sama dengan berapa bilangan binernya. 11 tadi kita sudah mencarinya dengan cara membagi dengan 2, itu hasilnya 1011 dan bilangan pecahannya 0,1875, bilangan binernya 0,0011, maka diperoleh nilai 11,1875 desimalnya dalam bentuk binernya 1011,0011. Semua angka desimal pecahan tidak dapat diwakili dengan tepat. Maksudnya bahwa jika ada bilangan pecahannya 0,3, jika dirubah dalam bentuk desimal dan jika dikembalikan lagi atau dihitung lagi ke dalam bentuk desimal, hasil akhirnya tidak tepat. Kita perhatikan contoh ini. Punya bilangan 0,3 desimal. Jika dirubah dalam bentuk biner, sesuai dengan prosedur tadi, yang pertama dikali dengan 2, 0,3 dikali dengan 2 hasilnya 0,6. Angka setelah desimalnya 0,6, angka sebelum desimalnya 0 sebagai variabel A-1. Selanjutnya 0,6 ini dikali dengan 2 lagi, hasilnya 1,2. Angka setelah desimalnya 0,2, yang ini sebelum desimalnya 1 sebagai variabel A-2. 0,2 dikali dengan 2, 0,4. Angka setelah desimal 0,4,
angka setelah sebelum desimal sama dengan 0 sebagai variabel A min 3. 0,4 dikali dengan 2, 0,8. Kemudian kita cek angka setelah desimalnya 0,8. Angka sebelum desimalnya yaitu 0 sebagai variabel A-4. Kemudian dihitung lagi 0,8 dikali dengan 2, hasilnya 1,6. 1,6 angka setelah desimalnya 0,6, sebelum desimalnya 1 sebagai A-5. Jika kita teruskan lagi berarti 0,6 kali 2. Kembali lagi pada langkah yang kedua. Akan muncul lagi angka 1,2. 0,4 dan 0,8 dan seterusnya. Nah, dengan 5 kali perhitungan ini kita mendapatkan nilai desimalnya bahwa 0,3 desimal kita dapatkan nilai binarnya yaitu 0,01001 yaitu A1, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5. 0, 1, 0, 0, 1. Ini adalah binarnya. Dan ini 0,3 adalah desimalnya. Jika binarnya 0,01001, saya rubah lagi dalam bentuk bilangan desimal akan diperoleh 0,28125. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa semua angka desimal pecahan tidak dapat diwakili dengan tepat. Beda dengan proses yang sebelumnya. Cara lain mengkonversikan bilangan desimal ke dalam bilangan basis 2 atau bilangan biner, yaitu kita kalikan, lihat pangkatnya, pangkat dari bilangan 2-nya itu. Di pangkat 1, di pangkat 2, di pangkat 3, di pangkat 4, di pangkat 5, di pangkat n, maksudnya 2 di pangkat berapa yang mendekati atau sama dengan atau lebih kecil dari bilangan desimalnya. Kita lihat contoh di sini, desimalnya adalah 11. 2 di pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 11 atau lebih kecil dari 11. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jika 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Berarti lebih besar dari 11. Jadi saya ambil 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah nilainya adalah 8. 8 tambah 3 itu sama dengan 11. Selanjutnya kita uraikan 3 ini lagi. 2 pangkat 3 yang mendekati nilai dari 3 yaitu 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 1. 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 1 atau 8 ditambah 2 sama dengan 10. Tambah 1 sama dengan 11. Jika kita uraikan lagi berarti uraikan 1 ini. Berarti 2 pangkat berapa sama dengan 1 ya. Sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 nilainya 1. Sehingga 11 dalam bentuk bilangan desimalnya diubah dalam bentuk atau dikonversi dalam bentuk bilangan basis 2. 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0. Nah, lihat pangkatnya 0, 1, 3. 2-nya tidak ada. 2 pangkat 2-nya tidak ada. Berarti kita uraikan lagi, berarti 2 pangkat 3 ini 1 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 2, 0 pangkat 2 pangkat 2 di sini tidak ada, dikali dengan 0, 1 kali 2 pangkat 1, tambah 1 kali 2 pangkat 0. Sehingga hasil akhir dari bilangan desimal 10 dirubah dalam bilangan basis 2 nilainya adalah 1, 0, 1, 1.
Demikian juga kalau saya rubah bilangan desimal pecahan 0,1875. 2 di pangkat min berapa yang mendekati 0,1875. Saya menggunakan angka 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 atau sama dengan 1 dibagi 8. Ditambah berapa? Ditambah dengan 0,0625 itu sama dengan 0,1875. Kemudian saya uraikan lagi 0,0625 ini yaitu berapa? 2 di pangkat minus berapa? Ternyata 0,0625 itu sama dengan 2 pangkat min 4. Jadi 2 pangkat min 3 tambah 2 pangkat min 4 itu sama dengan 0,1875. Cara untuk merubah dalam bentuk desimalnya yaitu sesuai dengan posisinya tadi, yaitu mulai dari min 1, min 2, min 3, min 4 sampai dengan min yang ke n. A-1, A-2, A-3, A-4 sampai dengan A-n. Nah, yang memiliki nilai 2 pangkat min 3 dan 2 pangkat min 4 itu dikali dengan 1. 1 kali 2 pangkat min 3 tambah 1 kali 2 pangkat min 4 itu sama dengan 0,1875. Yang tidak memiliki itu dikali dengan 0. Jadi 0 kali 2 pangkat min 1 itu hasilnya 0. 0 kali 2 pangkat min 2 itu hasilnya 0. 1 kali 2 pangkat min 3 itu hasilnya 1 bagi 8. Tambah 1 kali 2 pangkat min 16 itu 1 bagi 16 yang nilainya 0,0625. Setelah dijumlahkan hasilnya ini dalam bentuk desimal pecahan 0,1875. Nah, bilangan desimalnya berapa? Ambil yang ini bagian depannya 0, 0, 1, 1. Jadi 11,1875 desimal. 11,1875 desimalnya dalam bentuk biner 1011,0011. Yang bagian ini adalah angka 11 untuk desimal. Yang bagian 0011 0,0011 adalah 0,1875 desimalnya. Binernya 0011. Demikian presentasi kali ini untuk representasi bilangan biner, bilangan desimal ke bilangan biner, atau sebaliknya dari bilangan biner ke bilangan desimal. Sampai ketemu di slide berikutnya. Terima kasih.